Halo semuanya, kembali lagi bersama Infinity Story. Kali ini Infinity Story akan membawakan sebuah kisah novel Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Tolong bantu dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Bab 295, Bentuk Senjata Roh. Para petugas dari Kementerian Pekerjaan Umum membangun kembali pabrik pengawasan di Prefektur Fang. Kinmu juga mendesain ulang tungku besar, dan pabrik pengawasan pun tampak baru, lengkap dengan banyak mesin raksasa tempa. Begitu tungku besar dibuka dan mesin raksasa mulai beroperasi, bengkel langsung menjadi sibuk. San Yuxin dan yang lainnya sibuk melakukan debugging, sementara Kinmu mengaktifkan seni tiga ramuan tubuh hegemon, menyebabkan ki asalnya beredar dengan kuat. Yang lain di alam enam harmoni pertama-tama mengembangkan senjata spiritual mereka, dan hanya setelah mencapai kesempurnaan di alam enam harmoni barulah mereka mengembangkan roh primordial mereka. Bahkan saat itu pun, belum lengkap, mereka perlu mencapai alam manusia surgawi sebelum dapat sepenuhnya terwujud, melakukan perjalanan melalui kekosongan besar. Namun, Kinmu pertama-tama mengembangkan roh primordialnya sebelum mengembangkan senjata spiritualnya. Roh primordialnya masih sangat lemah, jauh dari mencapai tingkat manifestasi. Jika roh primordialnya dapat bermanifestasi dan muncul di belakangnya, dia akan menjadi manusia surgawi. Di antara alam enam harmoni dan alam manusia surgawi, masih ada alam tujuh bintang. Dia baru saja memasuki alam enam harmoni, jadi dia masih jauh dari tahap itu. Kemampuannya untuk membuat roh primordialnya berkelana kemana-mana hanya karena sebuah kesempatan yang beruntung. Baru setelah bertemu dengan seorang ahli seperti Su Senghua, yang menyebabkan pikirannya menjadi gelisah, ia mendapatkan pencerahan di tepi sungai, yang memungkinkannya untuk berkelana kemana-mana bersama Ling Yuxiu. Menurut urutan kultivasi ortodoks, dia masih perlu terlebih dahulu mengembangkan senjata spiritual di dalam perbendaharaan ilahi enam harmoni. Saat jurus tiga ramuan tubuh hegemon beredar, Kinmu segera merasakan ki asalnya terhubung dengan embrio rohnya, 5 cahaya, dan 6 harmoni. Jiwanya menyatu dengan embrio rohnya, esensinya terkumpul, dan roh primordialnya terbentuk kembali, menyerap ciptaan langit dan bumi. Kecepatan kultivasinya juga jauh lebih cepat dari sebelumnya. Apakah hal yang sama terjadi pada semua orang ketika mereka bercocok tani? Tapi setelah mendengar apa yang dikatakan putra mahkota, sepertinya berbeda. Dia merasa bingung. Mendengarkan Ling Yusu, sepertinya mustahil bagi orang lain untuk mengembangkan roh primordial mereka pada tahap ini. Setelah berhasil mengkultivasi roh primordial, kecepatan kultivasi menjadi sangat cepat. Jika seseorang belum mengkultivasinya, mereka hanya perlu mengikuti langkah-langkah biasa. Ia untuk sementara mengesampingkan kebingungan ini dan fokus sepenuhnya pada pengaktifan seni tiga eliksir tubuh hegemon, memanfaatkan ki asalnya sendiri dan memobilisasi energi vitalnya, ki dan garis keturunan. Di dalam perbendaharaan ilahi enam harmoni, aliran esensi vital berkumpul, terus-menerus terbang menuju pusat perbendaharaan ilahi enam harmoni, di mana sebuah senjata spiritual perlahan-lahan terbentuk. Senjata spiritual yang dihasilkan oleh harta karun ilahi enam harmoni seringkali mengambil bentuk yang paling sesuai dengan teknik kultivasi seseorang. Senjata spiritual jenis ini berbeda dari senjata spiritual lainnya. Ia berbagi napas dan takdir pemiliknya, tumbuh bersama mereka. Pembentukan senjata spiritual bahkan tidak memerlukan konsepsi atau penciptaan secara sadar. Ia terbentuk secara alami saat seseorang melakukan kultivasi. Bentuk senjata spiritualnya saat ini sedang dalam proses pembuatan. Dia belum bisa melihat bentuk spesifiknya, hanya bola cahaya. Esensi vitalnya terbang dari segala arah di dalam perbendaharaan ilahi enam harmoni, berkumpul menjadi bola cahaya itu. Di dalam intisari kehidupan, berbagai tanda rune tampak samar-samar, terlihat sangat misterius. Namun, bagi Kinmu, tanda rune ini hanyalah seni dan metodenya, yang diekspresikan dalam bentuk rune. Senjata 9 naga milik Ling Yuxiu dan 1000 benang milik Si Yunxiang juga memiliki tanda rune ini. Saat menempa senjata spiritual, tanda-tanda ini juga harus dicetak pada senjata spiritual tersebut. Esensi vital yang terbang menuju bola cahaya termanifestasi sebagai tanda pola pedang.
Aliran cahaya esensi vital memasuki bola, mirip seperti pedang terbang yang terus-menerus tenggelam ke dalam peluru pedang. Sebuah SWOT pelet bukanlah sebuah pelet, melainkan kumpulan pedang, puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan pedang yang disempurnakan menjadi satu. Oleh karena itu, esensi dari SWOT pelet tetaplah pedang. Ketika harta karun ilahi 6 harmoni mengandung butiran pedang senjata spiritual, esensi vital dalam bentuk pedang terbang-terbang dari semua sisi perbendaharaan ilahi 6 harmoni dan menyatu membentuk bentuk pelet. Esensi vital berbentuk pedang ini juga disebut esensi pedang. Hanya ketika semua esensi pedang telah menyatu menjadi bentuk pelet pedang barulah seseorang dapat menempa pelet pedangnya sendiri. Dan jumlah pedang terbang di dalam pelet pedang harus sama dengan jumlah esensi pedang. Proses pemurnian pedang butiran melibatkan pemurnian pedang hingga lebih halus dari jarum, lalu membentuknya menjadi bentuk butiran. Oleh karena itu, saat memurnikan pedang butiran, setiap pedang harus ditempa hingga mencapai tingkat di mana ukurannya dapat dikendalikan sesuka hati, yang sangat sulit. Karena itu, SWOT pelet harganya mahal. Banyak praktisi kemampuan ilahi sering menggunakan peti pedang sebagai pengganti. Peti pedang dapat menyimpan lebih sedikit flying sword, dan penyempurnaannya membutuhkan penggunaan tulang binatang yang mengandung taoti. Garis keturunan digunakan untuk memperluas ruang internal peti mati, sehingga harganya pun menjadi cukup tinggi. Akademi Kekaisaran melengkapi setiap cendekiawan Akademi Kekaisaran dengan kotak pedang, yang menghabiskan sejumlah besar uang dari kas negara setiap tahunnya. Para sarjana Akademi Kekaisaran yang benar-benar kaya seringkali menyewa master terkenal dan pengrajin surgawi untuk menempa peluru pedang bagi mereka, menjadikan peluru pedang sebagai simbol status. Jadi, senjata spiritualku adalah peluru pedang. Meskipun peluru pedang sulit dimurnikan, proses pemurniannya sendiri tidak terlalu sulit bagiku. Kinmu merasa bahwa peluru pedang tidak terlalu berharga, mengingat bahwa di desa Chanlao, Nenek Si telah menyebarkannya di mana-mana, di bawah tempat tidur, di dalam sepatu, dan bahkan beberapa di antaranya dimakan oleh ayam. Yang lebih menakutkan lagi adalah Mute memiliki sekotak penuh peluru pedang, seberat gunung. Selain itu, karena telah mempelajari teknik menempa dari Mute, memurnikan sebuah peluru pedang, meskipun melelahkan, bukanlah hal yang sulit baginya. Namun, di dalam perbendaharaan ilahi 6 harmoni miliknya, inti pedang terus-menerus menyatu ke dalam bola cahaya. Kinmu melakukan perhitungan, dan wajahnya sedikit memucat. Inti pedang yang telah menyatu ke dalam bola cahaya sudah berjumlah 5.000 pedang. Dengan kata lain, dia harus memurnikan 5.000 pedang terbang untuk menempa peluru pedangnya sendiri. Tidak hanya itu, tetapi esens pedang masih terus berdatangan, yang berarti ada lebih dari 5.000 pedang terbang. Dia tidak khawatir kekurangan uang untuk memurnikan peluru pedang. Senjata spiritual, dia tidak pernah mengkhawatirkan uang. Dia justru mengkhawatirkan karena uang itu terlalu berat. Sekalipun ribuan pedang terbang dimurnikan hingga menjadi sangat kecil, beratnya tidak akan berubah. Memurnikan begitu banyak pedang terbang menjadi satu butiran kecil akan menghasilkan berat yang sangat besar. Pedang terbang di Kerajaan Perdamaian Abadi dikategorikan menjadi 9 tingkatan. Pedang tingkat ke-9 memiliki berat 2 kati dan merupakan tingkatan terendah, ditempa dari besi biasa dan digunakan oleh orang biasa. Tetapi bahkan pedang tingkat ke-9, ketika dimurnikan menjadi peluru pedang, akan memiliki berat 10.000 kati. Selain itu, semakin bagus pedang terbang, cenderung semakin berat. Peringkat kedua pedang terbang seringkali memiliki berat ribuan kati. Hanya pedang terbang peringkat pertama, seperti pedang upacara pejabat tinggi istana, misalnya, pedang Shaobao milik Kinmu, yang sangat ringan. Pedang Shaobao dibuat menggunakan bahan-bahan terbaik di dunia, ditempa oleh para ahli pemurnian pedang terbaik. Hanya sekitar selusin yang pernah dibuat. Bahkan jika Kinmu ingin memurnikan pedang kecil seperti ini, dia tidak akan memiliki cukup bahan berkualitas tinggi seperti itu. Pedang tingkat ketiga ditempa dari esensi besi dingin dan kristal emas besi dingin. Masalahnya adalah beratnya. Jika dimurnikan menjadi peluru pedang, aku mungkin tidak akan bisa mengaktifkannya. Peluru pedang saja akan membuatku kelelahan sampai mati. Saat Kinmu memikirkan hal ini, esensi pedangnya akhirnya berhenti.
tidak lagi menyatu ke dalam bola cahaya. Secara total, ada 8.000 untaian esensi pedang. 8.000 pedang. Aku akan mati. Bahkan dengan semua uangku, aku akan bangkrut. Kinmu merasakan hawa dingin di hatinya. Lalu dia melihat esensi vital lainnya terbang masuk. Mereka adalah para Buddha. Terbang dari segala penjuru perbendaharaan ilahi 6 harmoni dan menyatu ke dalam lingkup cahaya. Tunggu. Bukankah itu peluru pedang? Dia agak bingung. Jika itu hanya sebuah peluru pedang, prosesnya seharusnya sudah berhenti sekarang. Mengapa esensi vital dalam bentuk Buddha masih berterbangan masuk? Selain inti Buddha, ada juga inti pedang. Aliran inti vital berbentuk pedang terbang masuk dan menyatu ke dalam bola cahaya. Setelah itu muncul inti Dao dalam bentuk diagram tanpa batas, diagram Taiji, diagram 4 simbol, diagram 5 elemen, dan diagram 8 trigram. Kemudian muncullah berbagai macam rune, beberapa berupa pola serangga, beberapa berupa pola binatang buas, yang lain berupa pola naga, pola phoenix, pola burung, serta pola dewa dan pola iblis, dan bahkan teks dan pola dari Youdu, campuran yang berantakan. Wajah Kinmu berubah dari hijau menjadi sedikit ungu. Pola dan teks ini pasti disebabkan oleh banyaknya isi yang terdapat dalam metode kultivasi penyatuan agung miliknya, termasuk berbagai teknik kultivasi dan kemampuan ilahi seperti Sutra Mahayana Tathagata, Kitab Suci Iblis Surgawi Agung, Seni Kaisar 9 Naga, dan teknik pedang pembantai babi. Kitab Suci Iblis Surgawi Agung, khususnya, berisi banyak teknik kultivasi yang aneh. Bahkan algoritma dari kitab perhitungan misteri agung pun termanifestasi oleh esensi vitalnya, menjadi bagian dari wujud senjata spiritual tersebut. Dengan begitu banyak bentuk, senjata rohku akan berevolusi menjadi apa sebenarnya? Kinmu merasa gelisah. Apakah peluru pedang itu akan berubah menjadi anomali mengerikan yang dipenuhi berbagai macam senjata? Sebuah anomali tidak masalah. Tetapi pertanyaan kritisnya adalah, seberapa beratkah senjata spiritual ini setelah dimurnikan? Berapa biaya yang dibutuhkan untuk memurnikannya? Setelah sekian lama, seluruh esensi vital benar-benar lenyap ke dalam bola cahaya. Cahaya bola itu secara bertahap melemah, dan bentuk senjata spiritual di dalamnya perlahan menjadi jelas. Kinmu diliputi kecemasan dan agak takut untuk melihat. Khawatir senjata spiritualnya akan berubah menjadi bentuk yang mengerikan. Akhirnya ia mengumpulkan keberanian untuk melihat senjata spiritual di dalam harta karun ilahi 6 harmoni. Dan ia terkejut. Senjata spiritualnya masih berbentuk peluru pedang. Tidak menjadi aneh. Tidak seperti bayangannya tentang seorang Buddha agung yang dipenuhi dengan pedang, saber, dan benda-benda aneh. Butiran pedang itu tetaplah butiran pedang. Tetapi banyak tanda telah ditambahkan ke setiap untaian esensi pedang. Tanda esensi Buddha, tanda esensi Dao, tanda esensi sabar, pola burung, binatang buas, dan serangga, pola naga dan phoenix, pola dewa dan iblis, dan aksara Youdu. Kinmu menghela napas lega, syukurlah. Paling buruk, pedang ini akan sangat berat, tapi tidak akan menghancurkanku. Namun, peluru pedang ini tampaknya sedikit lebih besar daripada yang lain. Jika aku bisa memurnikannya menjadi peluru pedang berbentuk air yang digunakan kakek Mute, seharusnya ukurannya lebih kecil. San Yuxin dan yang lainnya menghabiskan beberapa jam, bekerja hingga keesokan harinya sebelum proses debugging selesai, dan pabrik pengawasan mulai beroperasi. Untuk memadatkan bentuk senjata spiritual, Kinmu juga begadang sepanjang malam, tetapi energinya tinggi. Dia memanggil San Yuxin dan berkata, bentuk senjata spiritualku sudah dikonfirmasi. Hanya saja proses pemurniannya cukup merepotkan. Aku perlu menempa 8.000 pedang kosong. 8.000 pedang kosong. San Yuxin terkejut dan berseru. Guru sekte, 8.000 pedang kosong sudah cukup untuk dimurnikan menjadi harta karun dasar sebuah sekolah kecil. Apakah Anda yakin membutuhkan pedang sebanyak ini? Kinmu mengangguk dan berkata dengan pasrah. Aku pusing sekali mencoba memurnikan 8.000 pedang ini untuk mencapai pengendalian ukuran sesuai keinginan dan membentuk peluru pedang. San Yuxin ragu-ragu, lalu berkata, 8.000 pedang sudah cukup untuk mempersenjatai satu pasukan. Untuk membuat begitu banyak pedang kosong,
Kita membutuhkan logam kelas atas. Sebelum bencana alam, saya menjual beberapa obat dan mendapatkan sejumlah uang. Kinmu teringat Hulinger, yang mengelola uang, dan merasa sedikit rindu pada rubah kecil itu. Dia berkata, aku masih punya 1 juta koin Dafeng di sini. Apakah itu cukup? San Yuxin terkejut, lalu tertawa. Bagaimana mungkin kita membiarkan pemimpin sekte menghabiskan uang? Berbagai aula kita secara rutin mengumpulkan harta karun langit dan bumi. Misalnya, kita memiliki orang-orang dari sekte suci di tambang. Ketika mereka menggali harta karun, mereka sering tidak melaporkannya kepada negara tetapi menyembunyikannya secara pribadi. Dia melirik ke sekeliling, memastikan mereka sendirian, dan berbisik. Aturan sekte suci adalah bahwa material unggul dipersembahkan kepada kaisar, dan material tertinggi disimpan di perbendaharaan sekte suci. Kinmu tercengang. San Yuxin tertawa. Pembuatan senjata spiritual oleh pemimpin sekte tentu saja merupakan peristiwa besar. Jadi semua harta karun langit dan bumi di perbendaharaan sekte suci dapat dimanfaatkan. Pemimpin sekte hanya perlu memberi perintah untuk membuka perbendaharaan. Dan aula karya surgawi kami dapat mengambil harta karun dan memurnikan 8.000 pedang kosong untuk pemimpin sekte. Kami tidak dapat menjanjikan bahwa bahan-bahannya akan menjadi yang terbaik, tetapi tidak akan jauh lebih buruk daripada pedang upacara pejabat tingkat pertama. Kinmu menghela napas panjang dan bertanya, di mana perbendaharaan itu? Sang pemimpin sekte tidak tahu di mana harta karunnya sendiri berada. San Yuxin tidak tahu harus tertawa atau menangis, dan berkata, tentu saja itu ada di Gunung Penurunan Suci. Bab 296, Pedang Ilahi. Kunci menuju ruang harta karun di Gunung Penurunan Suci disimpan oleh Nyonya Keluarga Si, yang juga merupakan santa dari pemujaan suci saya. San Yuxin melanjutkan, semua aset sekte suci saya dikelola oleh Keluarga Si, dan semua keuangan harus melalui tangan mereka. Karena pemimpin sekte ingin menggunakan ruang harta karun kali ini, dia masih perlu mendapatkan kuncinya dari Santa. Selama harta karun langit dan bumi dikeluarkan dari ruang harta karun, tidak akan sulit untuk memurnikan 8.000 embrio pedang. Menggunakan pabrik pengawasan untuk memproduksi embrio pedang sangat cepat. Keluarga Si adalah keluarga terkemuka dan berpengaruh dalam sekte iblis surgawi, dan para santa wanita sering berasal dari keluarga Si. Santa wanita generasi ini adalah Si Yunxiang, yang berarti kunci menuju ruang harta karun ada padanya. Kinmu menemukan Si Yunxiang, yang berkata dengan heran, memurnikan peluru pedang dengan 8.000 pedang. Dengan begitu banyak pedang, bisakah pemimpin sekte mengangkatnya? Wajah Kinmu menjadi gelap, dia juga agak khawatir bahwa dia tidak akan mampu membawa peluru pedang yang dimurnikan dari begitu banyak pedang terbang. Si Yunxiang melihat ekspresinya dan berkata sambil tersenyum, Anda adalah pemimpin sekte dan guru suci. Wajar jika Anda menggunakan harta karun langit dan bumi di brankas untuk memurnikan senjata spiritual. Namun, harta karun ini dikumpulkan oleh murid-murid sekte selama periode yang panjang. Dengan upaya bantuan bencana baru-baru ini, semua uang sekte suci kita telah habis untuk bantuan. Tidak ada uang yang tersisa di brankas. Dan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, akan sulit bagi sekte untuk tidak memiliki dana untuk keadaan darurat. Kinmu tersenyum dan berkata, aku mengerti kesulitanmu. Aku punya 1 juta koin Dafeng di sini. Mengapa aku tidak menyumbangkannya ke sekte suci? Dengan begitu, kau bisa menggunakannya saat keadaan darurat. Si Yunxiang sangat gembira dan tersenyum. 1 juta koin Dafeng mungkin tampak banyak. Tetapi untuk 1 juta murid sekte, setiap orang hampir tidak akan mendapatkan 1 koin pun. Karena pemimpin sekte sekarang sedang memurnikan pedang, tidak perlu lagi menggunakan pedang Shaobao. Wajah Kinmu menjadi gelap saat dia mencabut pedang Shaobao dan memberikannya kepada wanita itu. Si Yunxiang dengan ramah mengingatkannya, kantong Taoti milik guru sekte tampaknya berisi beberapa harta karun lain, seperti pagoda 1000 panji atau semacamnya. Itu juga dapat digunakan untuk mengisi ruang penyimpanan harta karun. Kinmu melepas kantung Taoti dan mengeluarkan pagoda 1000 panji dan kecapi ekor hangus. Tiba-tiba, dia menjadi waspada dan berkata, tunggu, aku hanya sedang memurnikan alam 6 harmoni.
Senjata spiritual. Mengapa kau menginginkan harta karun tingkat master kultus milikku? Nilainya tak tertandingi. Santa, apakah kau mencoba menipuku? Si Yunxiang mencibir. Pemimpin sekte. Harta karun di brankas sekte suci lebih dari cukup untuk memurnikan lebih dari selusin item tingkat pemimpin sekte. Bahkan jika pemimpin sekte ingin menggunakan harta karun ini untuk memurnikan pelet pedang, Anda tidak bisa membiarkan brankas sekte suci kosong begitu saja, bukan? Kinmu memikirkannya dan menyadari bahwa wanita itu benar. Dia tidak punya pilihan selain memberikan harta karun tingkat master kultus yang ada di kantong Taotinya. Harta karun ini diperoleh dari penjarahannya di brankas Istana Emas Lulan. Jadi dia tidak merasa terlalu sedih. Pemimpin sekte, kau masih menyimpan mutiara bintang dari Istana Ilahi Kushan di Laut Timur di kantungmu, kan? Mata si Yunxiang berbinar. Ada 3.000 dari mereka. Kinmu berkata dengan wajah muram. Santa, hanya ini yang tersisa bagiku. Si Yunxiang tertawa. Anda adalah pemimpin sekte suci. Saya tidak meminta harta Anda, melainkan menyimpannya di brankas sekte suci. Bukankah itu masih milik Anda? Keluarga si kami mengelola kekayaan. Tetapi itu juga pekerjaan yang sulit, bukan? Kami hanya bisa melihat tetapi tidak bisa menggunakannya. Berapapun banyaknya harta yang ada, bukankah semuanya masih bermarga, Qin? Kinmu merasa apa yang dikatakan wanita itu masuk akal, tetapi dia juga merasa ada yang salah. Meskipun demikian, dia mengeluarkan 3.000 mutiara itu. Si Yunxiang mengintip ke dalam kantung Taotinya dan berkata, dan kedua bola mata besar itu. Tidak, wajah Kinmu memerah padam, dan dia merasa ingin membunuh. Si Yunxiang mengujinya. Naga kilin sang pemimpin sekte. Kinmu menghela napas lega dan tersenyum. Jika kau mampu membesarkannya, kau bisa membawanya pergi. Si Yunxiang segera tertawa. Aku hanya bercanda, ketua sekte. Sebaiknya kau pertahankan si rakus itu. Bahkan guru leluhur pun tidak menginginkannya. Mengeluh bahwa dia makan terlalu banyak. Aku akan pergi meminta para tetua keluarga Si untuk mengambil harta karun dari gunung keturunan suci untuk memurnikan pedang bagi ketua sekte. Kinmu memegang kantung Taotinya yang kempes. Wajahnya pucat pasi. Merasa seolah-olah dia telah dilucuti pakaiannya oleh gadis kecil ini dan berdiri di sana tanpa apapun yang tersisa. Wanita ini hanya memikirkan uang. Aku tidak bisa mengalahkannya. Aku harus segera membawa Linger untuk mengelola keuangan. Kalau tidak, aku akan dilucuti habis-habisan oleh Sang Santa. Tulangku akan hancur dan sumsumku akan dihisap. Pikir guru besar sekte Qin dalam hati. Si Yunxiang berlari ke samping dan mengeluarkan sebuah cermin. Cermin itu melayang di udara dan berputar 2 kali. Anehnya, cermin lain muncul di dalamnya. Dan di balik cermin itu ada seorang wanita tua yang bertanya, "Mengapa Santa Siang mencariku?" Si Yunxiang menjelaskan masalah pemurnian pedang Kinmu dan berkata, pemimpin sekte suci ingin memurnikan senjata spiritual, yang bukanlah hal sepele. Mohon, Nenek, keluarkan bahan-bahan terbaik dari brankas dan kirimkan ke pabrik pengawasan di prefektur Fang. Wanita tua itu mengerutkan kening dan berkata, keluarga Si tidak berbisnis dengan kerugian. Lagi pula, pemimpin sekte masih muda, dan kultivasinya masih rendah. Mengapa menggunakan harta karun tingkat atas? Kita telah memperoleh keuntungan. Si Yunxiang memperlihatkan harta karun yang telah ia curi dan peroleh dari Kinmu. Melihatnya, mata nenek besar keluarga Si langsung berbinar. Ia berkata berulang kali, begitu banyak harta karun tingkat penjaga sekte. Sang Santa benar-benar tahu cara mengelola rumah tangga. Bagus, bagus. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang pernah kuajari. Kau tidak belajar dari bibimu. Bibimu itu menghamburkan uang seperti air dan tidak pernah tahu cara berhitung. Dia benar-benar boros. Dia merujuk pada Nenek Si. Nenek Si tidak pernah peduli dengan uang dan selalu membeli barang-barang termahal daripada barang-barang yang tepat. Nenek buyut keluarga Si berkata, bahan-bahan pemurnian pedang tingkat atas biasanya sangat berat, sepotong seukuran jari bisa berbobot puluhan kati. Terlebih lagi, brankas tidak memiliki cukup bahan-bahan ini untuk memurnikan 8.000 pedang. Jika kita memurnikan harta karun tingkat penjaga kultus, kita hanya bisa membuat 27 pedang.
dengan setiap pedang pada dasarnya berbobot 10.000 kati. Bagaimana dengan kelas di bawahnya? Tanya Si Yunxiang. Nenek buyut keluarga Si berkata, tingkat di bawahnya pun tidak cukup, paling banyak. Kita hanya bisa memurnikan 100 pedang terbang. Si Yunxiang mengerutkan alisnya saat bertanya. Lalu kelas setelah itu. Tingkatan selanjutnya adalah esensi besi dingin, esensi emas mistik, dan esensi tembaga mistik. Jumlahnya lebih dari cukup untuk memurnikan 8.000 pedang. Si Yunxiang berkata, kalau begitu, Nenek, bawalah semua yang berkualitas tinggi dan yang satu tingkat di bawahnya. Untuk sisanya, gunakan esensi emas mistik untuk melengkapi jumlahnya. Yang berkualitas tinggi saja sudah cukup untuk menajamkan ujung pedang spiritual. Nenek buyut keluarga Si berkata dengan curiga. Esensi emas mistik 3 kali lebih berat daripada esensi besi dingin. Mengapa menggunakan esensi emas mistik Fimsto esensi besi dingin? Si Yunxiang tersenyum manis. Nenek dari keluarga Si di cermin memutar matanya. Dasar gadis nakal. Main-main lagi. Hati-hati jangan sampai ketua sekte tahu dia tidak bisa mengangkatnya dan memukul pantatmu. Aku akan mengirim barang-barang itu ke prefektur Yong. Suruh bandit bernama Fan itu berlayar ke sana. Si Yunxiang menuruti perintah tersebut dan memutar cermin perunggu itu berlawanan arah jarum jam 2 kali. Dan cermin di dalam cermin itu pun menghilang. 2 hari kemudian, Fan Yunxiao kembali dengan kapal dari prefektur Yong, membawa bahan-bahan tersebut. Kinmu dibutuhkan untuk pemurnian pedang. Prefektur Fang pengawasan pabrik langsung kembali sibuk. Membuat embrio pedang bukanlah hal yang sulit. Yang sulit hanyalah membentuk-bentuk awal pedang tersebut. Namun, meskipun demikian, embrio pedang tersebut perlu disempurnakan ribuan kali, ditempa dan dicetak berulang kali. Embrio pedang yang telah disempurnakan itu berupa batang pipi. Untuk mengasahnya menjadi pedang, Kinmu harus melakukannya sendiri melalui ribuan proses penempaan dan penyempurnaan. Kinmu menimbang embrio pedang. Ekspresinya tampak agak tidak sehat. Si Yunxiang melangkah maju dan berpura-pura khawatir. Pemimpin sekte, ada apa? Ini agak berat, Kinmu berkata dengan kesal. Beratnya sekitar 2 atau 3 kali lipat dari yang kubayangkan. Satu pedang beratnya 300 kati. Setelah dimurnikan menjadi pelet pedang, beratnya menjadi 8.000 pedang. Si Yunxiang tertawa terbahak-bahak. Sang pemimpin sekte menginginkan material terbaik. Jadi tentu saja pedangnya akan lebih berat. Material pengasah yang digunakan kali ini bahkan lebih baik daripada pedang yang diberikan kaisar kepada pejabat tingkat pertama. Lebih berat, lebih tajam, dan lebih sulit ditempa. Seperti pepatah, keahlian hebat tidak membutuhkan tipu daya. Sang pemimpin sekte hanya perlu melempar peluru pedang tanpa perlu melakukan gerakan pedang. Dan itu sudah cukup untuk menghancurkan sekelompok besar orang hingga mati. Kinmu berkata dengan wajah muram. Tapi aku harus bisa melemparkannya. 8.000 pedang. Si Yunxiang sangat gembira dan berkata, aku pernah mendengar bahwa ketika dimurnikan hingga tingkat ekstrim, beratnya dapat berubah sesuai keinginan seseorang. Pemimpin sekte adalah ahli dalam memurnikan harta karun. Kau pasti dapat memurnikan pelet pedang hingga tahap itu. Kinmu berbalik sambil membawa embrio pedang. Menggumamkan kata-kata yang tak dapat dimengerti seperti 100 ciptaan dan 100 temperamen berubah menjadi karya ilahi, dan kekuatan yang dapat mengangkat gunung. Si Yunxiang mengedipkan matanya, merasa sangat puas. Di pabrik pengawasan, meskipun San Yuxin ingin tinggal dan mengamati proses pemurnian pedang Kinmu, putra mahkota Ling Yusu masih harus menangani urusan pemerintahan di prefektur lain. Dia hanya bisa memerintahkan murid-murid dari Aula Karya Surgawi untuk membantu. Sementara dia dan para pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum mengikuti Ling Yusu ke prefektur berikutnya. Dengan bantuan Aula Karya Surgawi murid-muridku, kecepatan Kinmu dalam memurnikan pedang tidaklah lambat. Namun, menempa ke 8.000 pedang agar benar-benar sesuai dengan bentuk senjata spiritualnya tetaplah sebuah proyek besar. Terutama karena harta karun langit dan bumi yang dibawa Si Yunxiang memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sangat melelahkan untuk memurnikannya agar dapat mengubah ukuran sesuka hati. Kinmu terus-menerus memberi tanda pada senjata spiritual dan harus membuat berbagai tanda pada badan pedang. Setelah beberapa bulan, dia sangat kelelahan hingga tubuhnya menjadi sangat kurus.
Ling Yuxiu dan Si Yunxiang juga tinggal untuk membantu. Kedua gadis itu mempelajari banyak teknik menempa dari Qinmu dan menambahkan beberapa material bermutu tinggi ke senjata 9 naga dan pedang 1000 sutra mereka sendiri, meningkatkan levelnya. Qinmu menyempurnakan 7.999 pedang. Pedang terakhir adalah pedang induk dari rangkaian pedang, yang harus dibuat dari bahan terbaik. Jika tidak, ia tidak akan mampu menyelaraskan diri dengan pedang-pedang cabang lainnya. Untuk menyempurnakan pedang induk, Qinmu mengerahkan banyak usaha. Dia telah menyimpan bahan terbaik, logam yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Ukurannya hanya sebesar kepalan tangan tetapi beratnya 10.000 kati. Si Yunxiang mengatakan itu adalah benda yang jatuh dari langit. Namun, potongan logam ini hanya cukup untuk menyempurnakan bilah dan badan pedang. Itu tidak cukup untuk membuat pedang induk yang lengkap. Qinmu mengeluarkan pedang patah dari kantong taotinya. Pedang patah ini juga diperoleh dari Istana Emas Lulan. Karena Si Yunxiang melihat bahwa pedang itu patah, dia tidak mencurinya. Qinmu memegang logam tak dikenal di satu tangan dan pedang patah di tangan lainnya. Saat ia membandingkan keduanya, tiba-tiba terdengar suara zeng ketika pedang patah dan logam tak dikenal itu saling menarik dan bertabrakan. Perubahan ini di luar dugaan Qinmu. Pedang yang patah itu memancarkan cahaya cemerlang, dan cahaya keemasan juga mengalir keluar dari logam seukuran kepalan tangan itu, seperti aliran pedang yang terbang di udara, berputar membentuk lingkaran besar satu demi satu untuk mengelilingi Qinmu. Warna-warna yang menyilaukan menerangi pabrik pengawasan, dan cahaya yang terpancar dari pintu dan jendela menjadi sangat mencolok. Bunyi, ding ding ding, terus bergema saat cahaya yang dipancarkan dari logam itu berputar dan bertabrakan dengan bilah pedang yang patah. Setiap benturan membuat lengan Qinmu mati rasa. Cahaya dari logam itu bertabrakan berkali-kali hingga tiba-tiba potongan logam itu jatuh ke tanah dan berubah menjadi abu dengan suara dentuman keras, berserakan di mana-mana. Namun pedang yang patah di tangan Qinmu kini bersinar terang. Bagaimana mungkin itu masih pedang yang patah? Pedang yang patah ini sebenarnya telah menyerap ki emas dari logam itu, menumbuhkan bilah baru, dan sepenuhnya diperbarui. Pola-pola aneh seperti naga dan ular menggeliat di badan pedang. Pola-pola itu menyala lalu meredup, tetapi Qinmu masih bisa melihat dua karakter yang terbentuk dari pola-pola tersebut. Bebas dari beban. Bab 297. Pedang tanpa beban. Wuyu, hati Qinmu sedikit bergetar. Melihat pola pada pedang itu lagi. Dia tidak lagi bisa melihat dua karakter. Wuyu, seolah-olah pola yang mengalir tadi hanyalah ilusi. Namun, itu bukanlah ilusi. Karakter Wuyu memang telah muncul. Mungkinkah pedang bernama Wuyu ini berhubungan dengan kota Wuyu? Dia termenung dalam-dalam. Mungkinkah pedang bebas khawatir itu berasal dari kota Wuyu? Tapi mengapa pedang itu menjadi patah? Mengapa pedang yang patah itu kembali ke bentuk aslinya setelah bertemu dengan logam yang tidak dikenal ini? Semuanya tampak ditakdirkan. Ditakdirkan bahwa pedang bebas khawatir yang patah akan jatuh ke tangan Istana Emas Lulan. Ditakdirkan bahwa Sekte Suci Surgawi akan memperoleh potongan logam itu. Ditakdirkan bahwa Qinmu akan mencuri pedang yang patah dari Istana Emas Lulan. Ditakdirkan bahwa Qinmu akan membiarkan emas luar angkasa itu bertabrakan dengan pedang bebas khawatir yang patah. Dan ditakdirkan bahwa pedang bebas khawatir akan dipulihkan ke kejayaannya semula. Dengan begitu banyak kebetulan, mungkin itu bukanlah kebetulan sama sekali, melainkan suatu kekuatan yang memfasilitasi kejadian-kejadian ini. Saudari Xiang, apakah logam itu berasal dari luar angkasa? Kapan logam itu tiba? Tanya Qinmu. Si Yunxiang juga sangat terkejut dengan kejadian ini sehingga mulutnya ternganga, tak mampu berkata-kata. Setelah beberapa saat, ia tersadar dan meliriknya sekilas. Memang datang dari luar angkasa. Tapi kapan tepatnya? Aku tidak yakin. Aku perlu bertanya pada nenek buyutku untuk mengeceknya. Dan jangan panggil aku Saudari Xiang. Kau memanggilku dengan begitu mesra sehingga kupikir mulutmu penuh dengan kata-kata manis sementara hatimu sedang merencanakan untuk menghabisiku. Qinmu berkata dengan malu-malu. Kalau begitu, aku harus meminta Sang Santa untuk bertindak dan menyelidiki asal-usul logam ini. Si Yunxiang mengeluarkan cermin itu dan memutarnya 2 kali. Sebuah cermin di dalam cermin muncul.
dan nenek buyut keluarga Si muncul di ujung lainnya. Setelah Si Yunxiang bertanya, nenek buyut keluarga Si berkata dengan heran, hal seperti ini terjadi. Tunggu sebentar, aku akan memeriksanya. Emas ilahi seperti ini biasanya tercatat. Beberapa saat kemudian, nenek buyut keluarga Si kembali dengan sebuah buku catatan dan berkata, ini adalah emas ilahi ekstraterestrial yang muncul 16 tahun yang lalu. Catatan tersebut mengatakan bahwa pada musim dingin 16 tahun yang lalu, cahaya ilahi melintas di langit dan jatuh ke lembah Neter. Murid-murid sekte pergi untuk menyelidiki. Puluhan orang tewas atau terluka. Tetapi mereka mengambil emas ilahi ini dan mempersembahkannya ke perbendaharaan. 16 tahun yang lalu, Qin Mu sedikit terkejut. Dari saat ia dijemput oleh nenek Si hingga sekarang, 15 tahun telah berlalu. Emas ilahi yang memperbaiki pedang yang patah ini muncul di musim dingin 16 tahun yang lalu. Sangat dekat dengan waktu ia ditemukan. Lalu, apakah ada orang dari Istana Emas Lulan di dekat situ pada waktu itu? Tanya Qin Mu dengan tergesa-gesa. Nenek buyut keluarga Si terkejut dan meliriknya. Berkata, bagaimana guru sekte suci tahu? Lembah Neter terletak di belakang wilayah lidah bebek di depan gerbang Kingman. Saat itu, murid sekte kita sedang menjaga gerbang Kingman. Ketika cahaya ilahi ekstraterestrial terbang lewat, murid-murid kita melihatnya dan segera memasuki wilayah lidah bebek. Perbatasan kerajaan mandi di seberang juga dijaga oleh Dukun Agung dan Raja Dukun dari Istana Emas Lulan, dan mereka juga pergi untuk menyelidiki. Sekte tersebut kehilangan seorang ketua aula dan puluhan praktisi kemampuan ilahi, dan Istana Emas Lulan juga kehilangan banyak orang. Kudengar situasinya saat itu cukup tragis. Setelah mereka mendapatkan emas ilahi ini, mereka menderita kerugian besar dan harus mundur dari lembah Neter. Sepertinya Dukun Agung dan Raja Dukun dari Istana Emas Lulan mendapatkan pedang yang patah. Pikiran Qin Mu bergejolak. Jadi, itu dia, pedang patah dan emas ilahi sama-sama berasal dari 16 tahun yang lalu. Emas ilahi yang diperoleh oleh Sekte Iblis Surgawi dan pedang patah yang diperoleh oleh Istana Emas sebenarnya adalah satu dan sama. Kedua harta karun ini hanya akan menjadi lengkap ketika disatukan. Reruntuhan besar. Lembah Neter. Aku harus pergi ke sana dan melihat-lihat. Pikirnya dalam hati. Nenek buyut keluarga Si berkata, lembah Neter di wilayah lidah bebek sangat berbahaya. Kemudian, kelompok itu pergi mencari beberapa kali lagi. Tetapi karena penuh bahaya, mereka mundur dan tidak masuk lebih dalam. Qin Mu berterima kasih kepada wanita tua itu. Meskipun Si Yunxiang adalah santa dan nyonya keluarga Si, wanita tua ini adalah pengendali sebenarnya dari keluarga Si dan memiliki status yang sangat tinggi di Sekte Iblis Surgawi. Dia pernah menjadi santa dari Sekte Iblis Surgawi sebelum menyerahkan posisi itu kepada nenek Si. Si Yunxiang menyingkirkan cermin perunggu itu, melirik pedang di tangannya, dan berkata, Guru Besar Sekte, pedang Anda ini. Qin Mu dengan cepat mengencangkan cengkeramannya pada pedang bebas dan berkata dengan hati-hati, ini adalah pedang induk dari peluru pedang. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Si Yunxiang terkekeh. Aku tidak bilang aku menginginkannya. Aku hanya merasa, setelah menghabiskan begitu banyak waktu dan usaha, aku penasaran apakah peluru pedangmu sudah disempurnakan. Sebuah peluru pedang, sesuai dengan kata, pelet, berbentuk lingkaran. Menggabungkan ribuan pedang menjadi bentuk lingkaran membutuhkan kemampuan aritmatika yang sangat kuat. Kelengkungan di dasar gagang membagi sebuah bola menjadi 8.000 bagian. Setiap bagian identik, membutuhkan ketelitian hingga angka yang sangat kecil. Qin Mu cukup bangga, kemampuan berhitungku selalu sangat bagus. Ling Yuxiu dan Si Yunxiang sama-sama mengerutkan bibir mereka secara bersamaan. Qin Mu tertawa terbahak-bahak dan menggenggam pedang bebas khawatir. Saat ki asal mengalir ke pedang bebas khawatir, pedang induk dan 7.999 pedang cabang lainnya segera merasakan keberadaan satu sama lain. Pedang-pedang tajam melesat di udara, dan dalam sekejap, cahaya pedang berkilauan di seluruh pabrik pengawasan, menari-nari di langit. Qin Mu mengayunkan pedangnya, dan kilatan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arahnya, berbenturan satu sama lain sebelum menghilang satu demi satu. Wajah Qin Mu semakin memerah. Dia mengerang tertahan,
kakinya gemetar, dan lengannya juga bergetar. Tiba-tiba, lempengan batu di bawah kakinya hancur berkeping-keping, dan kedua sepatunya remuk menjadi bubuk. Dengan lebih banyak lagi pancaran cahaya pedang yang berterbangan, terdengar suara dentuman keras. Kinmu menghilang, terhimpit di tanah dan menghancurkan lantai pabrik hingga berlubang besar. Ling Yuxiu dan Si Yunxiang merasa ngeri. Mereka bergegas maju dan berteriak, "Cepat, selamatkan dia!" Murid-murid lain dari aula karya surgawi di pabrik pengawasan bergegas mendekat. Getaran gemuruh teredam terdengar dari bawah tanah. Peluru pedang itu terlalu berat, benar-benar menekan Kinmu semakin dalam ke dalam bumi. Dilihat dari getaran dari bawah, dia pasti sudah tenggelam sedalam 3 hingga 5 depa. Tepat ketika semua orang berencana untuk menggali dan menyelamatkan Kinmu, suara teredamnya tiba-tiba terdengar dari bawah tanah. "Aku baik-baik saja. Pedangnya terlalu berat." Semuanya mundur. Semua orang segera berpencar. Mereka melihat pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari lubang besar seperti air mancur. 8.000 pedang menari di udara sebelum berdentang ke tanah. Gagangnya bergoyang tanpa henti. Kinmu melompat keluar dari lubang besar itu dan mendarat dengan kedua kakinya. Meskipun kakinya masih sedikit gemetar dan wajahnya tidak terlihat begitu baik. Dia mengayunkan pedang itu lagi. Swish, 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 pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya melayang di atas. Namun kali ini, Kinmu telah belajar dari kesalahannya. Dia berdiri di atas balok-balok besi hitam yang ditumpuk di pabrik, mengarahkan ujung pedang ke bawah. 8.000 pedang itu menyatu membentuk bola pedang. Seperti yang telah ia katakan, pangkal dari begitu banyak gagang pedang dapat menyatu sempurna menjadi sebuah bola besar. Bola sempurna dengan kesalahan hanya dalam rentang yang tidak pasti. Hanya saja, peluru pedang ini ukurannya di luar dugaan. Sekitar 18 atau 19 kaki kelilingnya. Bola pedang sebesar ini memang langka. Ling Yuxiu berjalan mengelilingi bola pedang itu, mendongak untuk memeriksanya, dan tak kuasa menahan tawa. Menyusut, Kinmu mengerahkan kekuatan sihirnya, dan bola pedang raksasa itu mulai menyusut perlahan. Ketika menyusut hingga batasnya, diameternya masih 3 kaki. Energi asal Kinmu telah didorong hingga batasnya. Wajahnya memerah, namun dia tetap tidak bisa mengecilkannya. Sebenarnya, ke-8.000 pedang terbang miliknya telah disempurnakan hingga mampu menyusut menjadi sekitar 1 inci. Tetapi karena jumlah pedangnya sangat banyak, butiran pedang yang terbentuk masih tampak cukup besar. Waktu pemurniannya terlalu singkat, aku masih perlu terus memelihara dan menempanya. Jika aku bisa memurnikannya hingga setipis sutra, aku bisa membentuk pelet pedang seukuran telur merpati. Tapi untuk saat ini, itu tidak mungkin. Untungnya, pedangku memiliki bentuk lain. Kinmu menghembuskan napas berembus. Dia menggenggam gagang pedang bebas dengan kedua tangan dan memutarnya tiba-tiba. 7.999 pedang di dalam bola pedang itu segera mengembang keluar dengan bunyi dentang. Setiap pedang terbang melayang di udara dengan ujungnya mengarah ke tengah. Dia mendesak pedang bebas khawatir lagi. Satu persatu, pedang terbang melesat keluar, bertabrakan dengan pedang bebas khawatir dengan dengungan lalu menghilang ke dalam pedang induk. Tabrakan semakin cepat dan semakin banyak pedang terbang yang lenyap dari udara. Semua orang berseru kaget. Kinmu kini menggunakan teknik pemurnian lain untuk peluru pedang. Ada 2 jenis pelet pedang. Salah satunya adalah pelet gabungan, di mana ujung-ujung pedang terbang menghadap ke tengah untuk membentuk pelet. Teknik pemurnian ini memiliki persyaratan tinggi untuk numerologi. Dan sekolah pedang dari garis keturunan Sekte Dao sebagian besar menggunakan metode ini untuk memurnikan pelet pedang. Tipe kedua adalah pedang induk yang menelan pedang-pedang cabang, menarik semua pedang cabang ke dalam pedang itu sendiri. Ini sebagian besar merupakan metode penyempurnaan dari aliran pedang selatan. Dalam kasus kedua, pedang induk perlu dimurnikan hingga sangat lunak. Setelah mengumpulkan pedang-pedang cabang, seseorang dapat menggosok badan pedang dengan kedua tangan untuk menggulung pedang induk menjadi pelet pedang. Hal ini tidak memiliki persyaratan tinggi untuk numerologi. Kedua metode tersebut memiliki kelebihan masing-masing. Peluru pedang yang disempurnakan dengan metode pertama memudahkan pelaksanaan teknik pedang. Serangannya lebih cepat dan dapat digunakan dalam formasi pedang kapan saja.
Metode menelan kedua dapat menyalurkan kekuatan pedang-pedang cabang lainnya ke pedang induk, melepaskan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Kedua teknik pemurnian artefak ini tidak kompatibel. Seseorang hanya dapat menggunakan salah satunya. Namun kini, Qinmu justru menggunakan kedua teknik pemurnian tersebut secara bersamaan, dan ia bahkan berhasil. Sungguh hal yang aneh dan menakjubkan. Terbaik kedua dalam pemurnian artefak di bawah langit. Reputasi ini memang pantas didapatkan. Si Yunxiang menghela napas. Aku benar-benar ingin melihat betapa hebatnya metode ahli pemurnian artefak nomor 1 di dunia. Setelah Qinmu mengumpulkan lebih dari 2.000 pedang, dia merasa tidak tahan lagi. Dia tidak bisa mengangkat tangannya, dan mengerahkan begitu banyak pedang terbang beberapa kali berturut-turut juga telah menguras ki asalnya sepenuhnya. Dia segera berhenti mengumpulkan pedang-pedang itu dan mengguncang kantung Taoti. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya masuk satu demi satu, terbang ke dalam kantung Taoti. Meskipun peluru pedang itu sekarang sudah disempurnakan, ukurannya terlalu besar dan berat. Satu-satunya pilihannya sekarang adalah menggunakan kantung Taoti sebagai kantung pedang untuk menyimpan pedang terbang. Jika tidak, mengeluarkan peluru pedang selebar 3 kaki akan mengejutkan dunia, dan dia pun tidak akan mampu mengangkatnya. Awalnya aku agak iri dengan peluru pedang milik Cower, tapi sekarang aku sudah tidak punya sedikit pun rasa iri. Ling Yuxiu menahan tawa dan berbisik, senjata spiritualnya bagus, tapi tidak bisa digunakan. Si Yunxiang mengangguk, meskipun dia bisa mengangkatnya, ki asalnya akan habis setelah menggunakannya hanya beberapa kali. Qinmu mengikat kantung Taoti ke ikat pinggangnya. Meskipun kantung Taoti dapat menangkal gaya primordial geomagnetik, itu bukanlah ikat pinggang yang dimurnikan dari kulit Taoti asli. Masih ada sedikit gaya primordial geomagnetik yang bekerja pada pedang terbang di dalam kantung tersebut. Kantung Taoti itu beratnya lebih dari 100 pon, menyebabkan celananya terus melorot. Dengan wajah muram, pemimpin Sekte Agung Qin melepaskan ikatan kantung Taoti, mengambil beberapa tali sutra emas untuk membuat 2 tali pengikat guna mengamankan kantung Taoti, dan membawanya di punggungnya seperti ransel kecil. Memukul, suara tajam terdengar, si Yunxiang tersipu dan menggosok pantatnya. Barusan, saat tidak ada yang memperhatikan, Qinmu telah memberinya tamparan di pantatnya. Tampaknya pemimpin Sekte Agung ini tahu bahwa dialah yang telah memanipulasi bahan pemurnian, membuat pedang terbang menjadi sangat berat. Ling Yuxiu menatap dengan heran tetapi tidak bertanya banyak, lalu berkata, "Saudaraku telah pergi selama beberapa bulan. Aku khawatir inspeksinya telah mencapai perbatasan selatan. Haruskah kita pergi ke sana sekarang?" Qinmu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak akan pergi menemui putra mahkota. Gerbang Kingman berada tepat di utara kuil Guntur Agung, tidak jauh dari sini. Aku ingin pergi ke Lembah Neter." Bab 298. Kelelawar Putih. Mau pergi ke Nether Valley. Ling Yuxiu ragu sejenak dan berkata, "Nenek dari keluarga Si mengatakan bahwa lembah Nether sangat berbahaya. Bahkan para ahli dari Sekte Suci Surgawi dan Raja Penyihir Agung dari Istana Emas Lulan menderita banyak korban jiwa saat menjelajahinya. Apalagi kita." Pikiran Qinmu tetap tenang saat dia berkata, "Tempat itu mungkin berhubungan dengan asal-usulku. Apapun yang terjadi, aku harus pergi. Ini urusan pribadiku. Tidak ada hubungannya dengan Sekte Suci atau dirimu. Aku bisa pergi sendirian." Dia bangkit dan berjalan keluar dari pabrik pengawasan, memanggil Naga Kilin. Naga Kilin, yang sedang tidur di luar bengkel, buru-buru berdiri setelah mendengarnya dan mengguncang tubuhnya hingga terbangun. "Apakah ini hari berikutnya? Apakah sudah waktunya makan?" Qinmu melompat ke punggungnya dan berkata dengan kesal, "Ini bukan hari berikutnya. Selain tidur, yang kau lakukan hanyalah makan. Apa gunanya kau? Kita akan pergi ke gerbang Kingman." Naga Kilin menguap, dan awan api naik di bawah kakinya saat ia berpacu menuju barat laut. Ia berkata, "Pemimpin sekte, kau menjadi gemuk lagi. Berat badanmu 200 pon lebih banyak dari sebelumnya." Qinmu sangat marah dan membentak, "Omong kosong. Berat badanku turun drastis beberapa hari terakhir ini karena menempa pedang. Dengan pedang-pedang di tasku, berat badanku paling banyak hanya bertambah 100 pon.
Jelas kaulah yang gemuk lagi. Ling Yuxiu dan Si Yunxiang mengejar mereka, hanya untuk melihat naga kilin sudah terbang di udara, setelah menempuh jarak lebih dari 10 mil. Ling Yuxiu mengerutkan kening. Sekalipun dia ingin pergi, dia harus melakukan persiapan matang terlebih dahulu. Gembala sapi itu terlalu gegabah dan telah meremehkan bahaya lembah Nether. Si Yunxiang menggosok pantatnya lagi. Tamparan Qinmu begitu keras sehingga kedua pipi pantatnya masih terasa panas terbakar. Dia berkata, apakah Sekte Suci Surgawi pernah kekurangan ahli? Sejak aku diculik oleh Long Jiaonan terakhir kali, Raja Surgawi Yu dan Raja Surgawi Si tidak tenang. Mereka pasti ada di dekat sini. Jangan khawatir. Jika ada bahaya, mereka tidak akan tinggal diam. Sayangnya, ia termenung dan tiba-tiba berkata, jika pemimpin Sekte Suci meninggal di lembah Nether, Santa Wanita tentu saja dapat menggantikannya sebagai pemimpin sekte. Sayang sekali aku tidak ikut bersama pemimpin sekte ke lembah Nether. Kalau tidak, pemimpin Sekte Suci benar-benar akan mati di sana. Ling Yuxiu menjadi waspada dan mencibir. Dasar rubah kecil. Jika kau berani bersekongkol melawan gembala sapi, aku akan mematahkan kedua kakimu dan membuat tubuhmu menyerupai karakter Chu. Si Yunxiang terkikik dan berkata, dasar perempuan nakal. Aku juga sudah lama menganggapmu menyebalkan. Setiap hari kau mengandalkan dada besarmu untuk berkeliaran di dekat pemimpin sekte, menghalangi dan tidak memberi orang lain kesempatan untuk bertindak. Kedua gadis itu saling melirik dengan tajam, merasa jijik dengan penampilan satu sama lain, lalu berbalik dan pergi ke arah yang berbeda. Mata Si Yunxiang berkedip, dan pedang 1000 sutranya terbentang perlahan, menembus tanah seperti ular roh kecil dan menyelinap ke arah Ling Yuxiu dari bawah tanah. Pada saat yang sama, 9 senjata naga di belakang Ling Yuxiu diam-diam meregangkan tubuhnya. Sisik naga bergeser posisi tanpa suara, dan cakar naga mengeluarkan bilah tajam saat setiap senjata spiritual berbentuk naga diam-diam terbang menuju Si Yunxiang. Aku sudah lama kesal padamu. Kedua gadis itu meledak hampir bersamaan, masing-masing menggunakan jurus-jurus tanpa ampun untuk memberikan pukulan mematikan kepada yang lain. Gaun Ling Yuxiu teriris oleh pedang 1000 sutra yang muncul dari tanah, dan dia nyaris lolos dari cekikan pedang tersebut. Di sisi lain, tubuh Si Yunxiang menari seperti kupu-kupu, menghindari serangan gabungan dari 9 naga. Ling Yuxiu membalikkan tubuhnya berulang kali dan tiba-tiba membanting telapak tangannya ke tanah. Kekuatan sihir yang mengerikan meletus, bumi bergemuruh dan bergetar, dan sebuah pilar batu muncul dari tanah, memaksa Si Yunxiang terlempar ke udara. Ling Yuxiu melompat ke udara dalam beberapa langkah dan mengulurkan tangan untuk meraih senjata 9 naga. Seketika, guntur dan api berkumpul di dalam palu naga 9 saat dia mengayunkannya ke bawah. Aku sudah bilang akan membuatmu terlihat seperti karakter Chu, dan aku tidak akan mengingkari janjiku. Si Yunxiang terkekeh saat pedang 1000 sutra menyerang dari belakang Ling Yuxiu. Benang-benang pedang perak tiba-tiba memanjang, menebas ke arah kepala Ling Yuxiu seperti ular perak yang sangat tipis. Bagaimana kemampuanmu dibandingkan dengan putra Buddha? Kau ingin membuatku terlihat seperti karakter Chu. Aku akan memenggal kepalamu dan membuatmu terlihat seperti karakter Tian. Di pabrik pengawasan, banyak murid dari Aula Karya Surgawi keluar dan mendongak, hanya untuk melihat kedua gadis itu bertarung sengit di langit. Tiba-tiba, Si Yunxiang terlempar ke bawah, mengejutkan Aula Karya Surgawi. Para murid, yang tidak tahu apakah mereka harus membantu. Kemudian mereka melihat sosok Si Yunxiang menghilang, hanya untuk muncul kembali di belakang Putri Xiu, memukul Ling Yuxiu hingga ia memuntahkan darah. Ini, abaikan saja, seorang ahli dupa berkata. Ini masalah kecemburuan. Tidak baik menjelaskan kepada pemimpin sekte. Tidak peduli pihak mana yang kita bantu. Mari kita berpura-pura saja kita tidak melihat apapun. Semua orang mengangguk dan beranjak ke arah masing-masing. Kecepatan naga kilin tidak lambat. Dan menjelang malam mereka tiba di gerbang Kingman, di mana suasananya mencekam. Komandan gerbang Kingman, Bian Zhenyun, adalah kenalan lama Qinmu dan bergegas menyambutnya. Sambil berkata, mengapa tabib ilahi punya waktu untuk datang ke sini? Saya berencana melewati gerbang Kingman untuk pergi ke lembah Nether.
Kinmu menjelaskan niatnya dan berkata, sekarang sudah hampir gelap, jadi saya tidak bisa memasuki reruntuhan besar. Saya berencana beristirahat di gerbang Kingman untuk malam ini. Jenderal, bagaimana keadaan perbatasan akhir-akhir ini? Bian Zhenyun menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Situasinya tidak baik. Selama beberapa bulan terakhir, kerajaan Mandi di seberang kita telah menambah pasukannya. Dan banyak ahli kuat dari Istana Emas Lulan telah muncul. Kudengar utusan kerajaan Mandi ke Yankang telah diam-diam kembali ke padang rumput. Tampaknya kerajaan Mandi bermaksud memanfaatkan kelemahan perdamaian abadi untuk melancarkan kampanye militer. Beberapa hari yang lalu, melihat celah barbar di seberang, aku bahkan melihat beberapa orang yang tampak seperti berasal dari negara Langjutsu. Akhir-akhir ini, pengintai barbar telah aktif, berkeliaran di antara kedua celah dengan sikap arogan. Aku khawatir. Dengan ekspresi khawatir, dia berkata, aku sudah memerintahkan orang-orang untuk melapor kepada Kaisar secepat mungkin. Jika kaum barbar menyerang, pasukan di gerbang Kingman saja tidak akan mampu menghentikan mereka. Tabib Qin, secara logis aku seharusnya mengirim para ahli untuk mengawalmu ke lembah Nether. Tetapi aku benar-benar tidak bisa menyisihkan personel. Qinmu tersenyum dan berkata, Jenderal, utamakan gambaran besarnya. Tidak perlu mengkhawatirkan saya. Saya hanya akan pergi ke lembah Nether, bukan padang rumput. Jadi saya tidak akan berkonflik dengan kaum barbar. Hari sudah larut, dan kegelapan mulai menyelimuti. Kinmu memandang ke kejauhan dan melihat perkemahan musuh yang berjarak 100 mil bersinar terang, sejelas siang hari, dengan sejumlah besar pasukan yang ditempatkan di sana. Pagi harinya, Kinmu bangun, mandi, sarapan, dan memberi makan naga kilin. Bian Zhenyun melihatnya keluar dari celah gunung dan berkata, Tabib ilahi, aku tidak bisa mengawalmu. Jika tidak musuh akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengerahkan pasukan mereka. Aku hanya bisa menyuruh pengintai kita mengikuti dari kejauhan untuk melindungimu. Hati-hati di jalan. Kinmu berterima kasih kepadanya dan, sambil duduk di punggung naga kilin, berpacu menuju daerah Lidah Bebek, di antara kedua negara. Di belakangnya, para pengintai dari gerbang Kingman mengikuti dari jauh dengan berbagai binatang eksotis. Ketika mereka mencapai daerah Lidah Bebek di tengah, beberapa orang tiba-tiba muncul dari sisi seberang juga. Mereka berpakaian aneh dan menunggangi binatang eksotis, sayap unta, dari padang rumput. Mereka kemungkinan adalah pengintai dari kerajaan Mandi. Kedua pihak saling melihat dari kejauhan dan menyerang hampir bersamaan. Peluru pedang dan peluru pisau beterbangan di udara, berbenturan dengan bunyi dentingan logam. Para pengintai dari Kingman pas tiba-tiba membuka beberapa labu, dan awan serta kabut menyembur keluar, menutupi area seluas lebih dari 10 mil. Jarak pandang berkurang hingga hanya sekitar 10 yard. Kedua belah pihak seketika kehilangan jejak satu sama lain. Dan keheningan yang jarang terjadi pun menyelimuti tempat itu. Kinmu membuka mata langit birunya. Pandangannya menembus kabut untuk mengidentifikasi jalan. Naga kilin memanfaatkan kabut untuk menuju ke bagian belakang area Lidah Bebek. Kaisar memang mengikuti saran saya untuk menggunakan awan, kabut, guntur, dan kilat sebagai senjata. Dengan banyaknya pasukan yang ditempatkan kerajaan Mandi, mungkin akan sulit bagi mereka untuk menembus gerbang Kingman. Wilayah Lidah Bebek sangat panjang, membentang hingga 1000 mil dan termasuk dalam reruntuhan besar. Pada malam hari, wilayah ini menjadi penghalang yang memisahkan kedua negara. Memasuki reruntuhan besar, bahaya terbesar adalah kegelapan. Kinmu adalah seorang pengungsi yang lahir dan dibesarkan di reruntuhan besar. Jadi dia secara alami mengetahui kunci untuk bertahan hidup. Karena itu, dia melihat sekeliling, mencari reruntuhan, patung batu, dan hal-hal serupa. Jika dia tidak bisa kembali ke gerbang Kingman sebelum gelap, dia harus bermalam di reruntuhan besar. Jadi dia harus mencari tempat menginap terlebih dahulu. Daerah Dakteng sangat sepi, tidak ada satupun burung atau binatang yang terlihat di sepanjang jalan. Ekspresi Kinmu tampak serius. Tidak adanya burung, binatang buas, atau makhluk hidup di sini menunjukkan bahwa tidak ada tempat yang aman. Di malam hari,
Bahkan binatang-binatang eksotis dari reruntuhan besar pun tidak akan bisa bertahan hidup di sini. Dia melewati sebuah danau. Danau itu berwarna biru jernih seperti permata, dan permukaannya sangat tenang tanpa riak sedikit pun. Ini adalah danau yang mati, tanpa ikan atau udang di dalamnya. Tidak ada tempat di danau itu untuk bersembunyi dari kegelapan. Kinmu menenangkan pikirannya dan terus maju. Tanpa disadari, naga kilin keluar dari area lidah bebek, dan puncak-puncak di sekitarnya secara bertahap menjadi lebih curam. Sebuah ngarai muncul di hadapan mereka. Kinmu duduk di punggung naga kilin dan melihat pepohonan di ngarai tumbuh sembarangan ke segala arah. Tumbuh di tebing. Mereka tampak seperti telah lolos dari gaya primordial geomagnetik, tumbuh secara horizontal dan menutupi langit di atas ngarai. Dia merasa seolah-olah telah memasuki dunia terbalik di mana tebing-tebing tampak seperti tanah. Pohon-pohon yang lebat itu sangat kuno. Beberapa di antaranya begitu besar sehingga puluhan orang mungkin tidak dapat mengelilinginya. Akarnya saling berbelit seperti naga yang melingkar, dan api hantu serta cahaya fosfor dapat terlihat di bawah akar-akarnya. Itu adalah tulang-tulang putih binatang buas raksasa. Beberapa di antaranya bahkan tidak dapat diidentifikasi oleh Kinmu. Anehnya, sisa-sisa kerangka ini ditemukan di tebing, bukan di dasar lembah. Bahkan dedaunan yang gugur dari pepohonan pun tidak melayang ke dasar lembah, melainkan mendarat di tebing. Ngarai ini sangat bersih, tanpa terlihat ranting mati atau daun busuk. Berdebar, naga kilin tanpa sengaja menabrak sebuah batu besar yang melayang di udara. Batu itu berputar dan melayang perlahan ke samping, masih tetap melayang di udara. Di jalan lembah di depan, bebatuan dengan berbagai ukuran mengapung. Pemimpin sekte, seharusnya kita sudah memasuki lembah Nether sekarang, kan? Tanya naga kilin dengan suara teredam. Kinmu mengangguk. Kita seharusnya berada dalam jangkauan lembah Nether. Masih belum ada makhluk hidup lain di sini, yang membuatku gelisah. Tepat saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba mendengar suara-suara dari depan. Kau selalu suka memakannya mentah, tapi sebenarnya aku lebih suka yang dimasak. Setengah matang adalah yang terbaik, dipanggang di atas api sampai lemaknya menetes, dengan bagian dalamnya sangat empuk. Beberapa orang datang beberapa hari terakhir ini dan rasanya enak, tapi kau bersikeras memakannya mentah. Lihat bagaimana kau telah mengotori tubuhmu. Matang sedang tidak enak, kurang terasa segar dan empuk. Lebih baik memanggangnya di atas api secukupnya hingga bulunya terbakar, lalu makan selagi masih berdesis. Itu yang paling enak. Omong kosong. Matang sedang lebih baik. Diam. Ada orang lain yang datang. Kinmu mengaktifkan seni sejati Markis Api Mars, berubah menjadi wujud Dewa Mars berkepala banteng dan bertubuh manusia, menunggangi dua naga kembar. Naga kilin membawanya maju dengan hati-hati ke tempat asal suara-suara itu. Kinmu melihat sekeliling dan sedikit terkejut. Suara-suara itu tadi berasal dari sini, tetapi dia tidak melihat siapapun berbicara. Dia hanya bisa melihat api unggun besar di dinding tebing. Dan di atas api unggun itu, seorang penyihir agung dari Istana Emas Lulan sedang dipanggang. Penyihir agung itu memang memiliki kultivasi yang dalam dan belum mati. Tetapi dia telah dipanggang sampai tidak memiliki kekuatan lagi. Dia dengan lemah membuka matanya dan melirik Kinmu dan naga kilin. Berdesir, daun-daun tiba-tiba bergerak, dan dua kelelawar besar berbulu putih turun dari pepohonan, menggantung terbalik di depan Kinmu. Kedua kelelawar putih itu sangat kuat, dipenuhi otot-otot kekar, dengan lengan disilangkan di dada. Mata mereka bersinar dengan cahaya putih, seolah-olah api putih mengalir di dalam diri mereka. Jantung Kinmu berdebar kencang. Kedua kelelawar raksasa ini adalah spesies langka, spesies yang sangat menakutkan. Tidak ada ki iblis pada mereka, sebaliknya, mereka memiliki aura seperti dewa dan iblis. Mereka kemungkinan besar adalah keturunan dewa dan iblis, bukan manusia. Salah satu kelelawar raksasa itu menarik tubuhnya kembali ke dalam kanopi pohon. Mengecewakan, kukira itu manusia lagi. Kelelawar raksasa lainnya juga menarik tubuhnya kembali. Kinmu buru-buru berkata, "Salam, saudara-saudari Taois." Daun-daun berdesir, dan kedua kelelawar raksasa itu kembali bergelantungan terbalik dari kanopi,
masih dengan tangan bersilang. Mereka berkata serempak, "Salam. Tapi kami tidak akan memberi kalian makan. Kami menangkap ini sendiri. Jika kalian mampu, pergilah dan tangkap manusia untuk dimakan sendiri. Masih ada beberapa di lembah ini." Kinmu segera tersenyum dan berkata, "Adikku ini seorang vegetarian. Vegetarian sejak dalam kandungan." Kedua kelelawar raksasa itu merasa lega. Kinmu berkata, "Adik kecil ini berasal dari luar. Saudara-saudari Taois, apakah aman di lembah ini pada malam hari?" Salah satu kelelawar tertawa dan berkata, "Tidak heran kau terlihat agak asing. Lembah ini sangat aman." Kinmu menghela napas lega dan berterima kasih kepada kedua kelelawar itu. Kedua kelelawar itu menarik tubuh mereka kembali dan muncul tergantung terbalik di tebing di samping api unggun. Diam-diam menunggu penyihir agung dipanggang hingga hangus. Banteng tadi sepertinya memiliki garis keturunan Mars. Tapi sayangnya, dagingnya tidak enak. "Manusia masih lebih baik, lezat dan berair," kata seekor kelelawar sambil menatap api unggun. Kelelawar lainnya mencibir dan berkata, "Lalu mengapa kau melukainya? Kau jelas tahu betapa berbahayanya lembah ini."